Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan status sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya status sementara dan bukan status selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu para sobat jomblo. Hai, halo para sobat jomblo. Hai. Ya, jadi pada malam minggu kali ini kami dari Jomblowanti Podcast kembali hadir untuk menemani malam minggu para sobat jomblo sekalian, mengisi waktu luang, waktu kekosongan, supaya malam minggu kalian tidak lagi menjadi sendu dan kesepian. Karena tentunya kita juga bakal bahas hal-hal yang tentunya menarik, hangat dan sedang diperbincangkan, dan juga seru juga untuk didebatkan lah intinya. Di ujung sana cuman ada Nona Mae. Hai Mae. Halo. Hai Bams. Gimana? Sehat malam minggu ini? Alhamdulillah masih kuat menghadapi kesendirian. Alhamdulillah. Gimana? Masih sudah bersiap untuk new normal kah? Aduh, kalau gue kan belum new normal ya. Tergantung sekolah ya masuknya kapan. Berarti masih belum normal, masih gila. Belum. Masih setengah bosan gue di rumah. Malam minggu ini agak sedikit berbeda gitu, karena nggak seperti malam-malam sebelumnya. Episode kali ini cuman kita berdua yang akan menemani para sobat jomblo. Jadi Iya cuman nih. ada Bams dan Mae. Karena Nyonya JJ di situ, Nyonya JJ non jauh di sana, minggu ini berhalangan hadir karena ada suatu urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Mana dia? Malam minggu. So pencitraan amat kagak hadir. Lamaran apa ya? Aduh, lamaran kerja nggak ada malam minggu. Atau dia sebenarnya tuh nggak kemana-mana, tapi dia nggak hadir biar dikira malam minggunya tuh. Iya. Ada aktivitas gitu. Ada yang ngajak malam mingguan, padahal juga lockdown nggak bisa kemana-mana. Iya benar. Nggak ada pengaruhnya dia nggak datang hari ini. Paling juga lagi tidur di kamar. Ini nggak ada orangnya kita omongin, nanti pas dia denger hasilnya. Paling besok minggu depan ngamuk-ngamuk deh. Puas-puas dah lo manggil dia Nyonya malam ini. Nyonya JJ, lu pasti pas dengerin ketawa-tawa. JJ dimanapun kau berada bersama para sobat jomblo di luar sana mendengarkan kita ya J. Ya, selain dengan absennya Nyonya JJ pada kesempatan kali ini, jadi kita juga mau coba bawain tema yang sedikit berbeda ya, gitu, nggak seperti topik-topik minggu-minggu sebelumnya di mana yang dibahas tuh cuman cinta-cintaan, mulu jomblo-jombloan, mulu galau-galauan, mulu. Jadi kita coba mau angkat topik yang sedikit berbeda, jadi supaya malam minggu kalian tuh nggak cuma tentang kegalauan dan kesendirian. Waduh. Terus kita mau bahas apa nih Bang? Jadi kita mau bahas sesuatu yang lebih horor daripada pertanyaan kapan nikah dan mana calonnya. Waduh, apa tuh? Itu kayaknya udah pertanyaan horor tuh. Ada lagi yang lebih horor. Jadi kita coba. Ada lagi yang lebih horor. Bahas tentang kisah-kisah misteri kali ya. Jadi kayak seru juga gitu malam-malam horor, supaya ngasih tahu bahwa banyak hal yang lebih horor dibanding pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, sip. Jadi nggak cuma malam minggunya aja yang horor ya. Hari ini kita temanya juga horror. Agak horor. Betul. Creepy gimana gitu jam 7. Kita mulai dari mana ya enaknya? Ngomong-ngomong soal horor gitu. Mungkin orang-orang juga banyak pecah belah pendapat tentang horor di sini. Banyak orang yang percaya ada dunia selain dunia kita. Ada juga yang percaya bahwa ya kita hidup paralel sama mereka, tapi ada juga yang percaya bahwa mereka nggak ada. Mereka itu cuma kayak imajinasi, halusinasi kita yang takut akan sesuatu gitu. Nah, kalau lu sendiri tipe yang seperti apa, Mai?
Kalau gue sendiri menyikapi dunia lain coba luar biasa. Gue menyikapi itu ya menganggap kalau itu nyata memang kan ya, dalam agama kita berdua juga kan kita tahu ya Bams ya kalau dunia gaib itu ada. Cuma kalau misalkan untuk berinteraksi secara paralel segala macamnya, gue lebih memilih untuk tidak mempercayai sih, atau bahkan tidak mengetahui aja sekalian gitu, daripada ya gue nggak percaya adanya hubungan satu sama lain aja. Gue udah diajak kenalan, apalagi gue percaya gitu kan. Ngeri juga gitu. Ya, udah diajak kenalan berarti ada nih yang penasaran sama lu. Ya itu, kenapa nggak cowok ganteng gitu yang ngajak kenalan kan? Ya mungkin dulu pas dia hidup ganteng. Ya sekarang udah nggak bisa terlihat dan tidak bisa napak, itu jadi serem ya, nggak jadi ganteng gitu. Ya kali kan kalau misalkan jodoh, kan ada yang bilang jodoh belum lahir ke dunia, tapi ada juga mungkin jodohnya udah keburu mati, jadi mungkin nanti ketemunya di alam sana. Wah. Aduh, ya Allah, berikanlah hamba yang di alam sini saja. Tetap ya, walaupun bahasanya horor, tetap aja nyasar ke jodoh. Iya, terselip selalu pokoknya minat DM. Lalu, oke. Jadi lo tipikal orang, kalau gue ya, kalau gue tipikal yang ya percaya mereka ada, sama kayak tadi lo bilang, mereka memang secara agama juga mereka hidup berdampingan sama kita, dan ya gue percaya mereka ada, mereka bisa kita ajak komunikasi, dan mereka memang mungkin di samping kita sendiri saat ini lagi ngobrol, juga ada mereka lagi dengerin kita ngobrol bareng, ikutan. Iya, bisa jadi. Untung nggak ada JJ di sini. Kalau ada JJ lo bilang gitu, langsung mati. Udah jadi bikin podcast. Nggak ada episode nggak ada, udah closing. Atau mungkin sebenarnya sekarang tuh lagi di sampingnya JJ, kita juga nggak tahu gitu kan. Bisa jadi kan tuh di belakangnya JJ lagi nungguin, lagi dipeluk. J, ampun. Kayaknya ada yang panas kupingnya nih lama-lama. Oke. Kalau misalkan lo percaya adanya mereka, dari lo sendiri pribadi, ya kan dulu waktu kuliah kita udah pernah ngalamin ya semacam diajak kenalan sama mereka kan, kita berdua pernah ngalamin itu karena kita satu kampus. Nah, dan kampus kita terkenal cukup horor. Ya bener banget, baik asramanya, baik kampusnya, baik hutannya, dan semuanya. Cuma gue pengen kepo nih, kayak ya itu kan yang udah kita alamin bareng, kita udah sama-sama tahu, udah sama-sama ngerasain. Coba gue pengen kepo, lo pernah nggak sih ngerasain yang mungkin lebih menarik atau lebih kayak, ih gue nggak mau lagi deh gitu? Yang paling inget kali ya, yang paling berkesan. Berkesan nggak juga yang paling. Berkesan. Ya paling memori. Kayak ya kayak dia kenalan sama cewek cantik. Iya makanya. Padahal cuma dikenalan sama hantu. Ya Allah. Aduh. Jadi, kapan tuh? Gimana tuh? Mungkin yang paling bisa gue inget adalah pertama kali ya. Karena semua yang pertama kan selalu paling inget dan paling mendebarkan. Aduh. Ini kayaknya ngarahnya beda nih ceritanya. Iya gitu. Tetep aja walaupun horor, tapi karena sih itu heran gue juga. Ya maklum lah, tuna cinta ya. Tuna cinta, baik. Lanjut. Jadi gue itu sebenarnya sudah cukup lama berkenalan, bukan? Sudah cukup lama berkenalan. Memulai kisah ini, salah lagi. Gue udah cukup lama merasakan apa sih gue ngomong apa. Jadi ibaratnya nih ya, ulang. Gue itu pertama kali merasakan ada interaksi dari mereka, kita sebut saja dia mereka. Itu mungkin zaman gue masih sekolah kali ya, kelas antara kelas 3 atau kelas 4 SD. Gitu. Waduh, lama banget ya, masih keingetan. Iya, ya itu karena mungkin pertama, jadi kayak paling memorable, bener, paling berkesan. Gitu. Jadi awal gue bisa lihat, awal gue bisa merasakan itu di situ di kelas 4 SD-an lah, mungkin sehari 2 hari setelah Lebaran. Posisinya tuh gue masih di kampung di Jawa Tengah gitu. Nah, kampung gue itu kan bisa dibilang pada saat itu masih desa kan, masih bener-bener perumahan yang antar tetangga jauh, yang
halaman belakangnya masih kebun, kiri kanan juga masih pepohonan, iya, gitu. iya, Jadi iya. masih benar-benar asri lah, masih benar-benar belum banyak bangunan gitu. Jadi masih banyak lahan kosong. Nah, jadi posisi gua saat itu lagi kayak ngerujak lah malam-malam tuh di hari kedua Lebaran bareng-bareng sama saudara semua gitu. Jadi pas ngerujak kebetulan agak sakit perut karena rujaknya lumayan pedes. Jadi habis itu dan itu ramean tuh. Jadi sama saudara-saudara gue juga yang seumuran dan bahkan lebih muda, banyak yang lebih muda itu pada kebelet semua kan gitu. Nah, kompak ya. Ya sosokan aja bocah gitu, bosen opor nyari yang seger-seger tapi sakit perut ujung-ujungnya. Ya, terus Nah, gue udah mulai merinding nih. Belum juga sampai topik, baru bahasan rujak. Baru bahas rujak aja gue merinding ya. Ya, lalu? Nah, itu kayaknya abis isya jam 8-an lah gitu. Jadi nah posisinya rumah gue kan masih benar-benar rumah kampung, di mana itu toilet kamar mandinya itu di luar rumah dan WC-nya itu juga di luar kamar mandi, bener-bener di pojok belakang yang ada saluran airnya lah. Itu masih agak lumayan jauh dari rumah, mungkin masih ada beberapa meter gitu kan. Dan secara penerangan juga nggak ada. Jadi kalau gue mau buang air besar malam-malam itu kita bawa lampu minyak. Oh iya tahu. Bawa lampu minyak digantung lah di situ. Nah posisinya itu ya mungkin ada 5 orang di situ. Jadi kita kayak berebutan toilet dan gue kebetulan nggak dapet yang pertama karena kalah cepat larinya. Nah pada saat kita lagi nunggu giliran ya sambil sakit perut gitu. Jadi toiletnya itu belakangnya lapangan luas lah, lapangan biasa kita main bola, main futsal gitu, yang isinya lapangan terus di sekelilingnya ada kayak pohon, kayak garis lapangannya pohon semua. Nah, nah kebayangkan. Nah di situ tuh udah gelap banget kan, mana nggak ada lampu, rumah tetangga mungkin agak lumayan jauh. Nah di situ tuh gue memperhatikan biasanya di situ memang selalu ada 2 pohon yang agak lumayan jarak gitu. Jadi kayak kiri kanan tuh ada 2 pohon besar yang biasanya tuh kita jadiin gawang tuh kalau siang-siang main bola di situ. Nah cuman entah itu gue nggak halusinasi atau gimana, di situ gue ngelihat di tengah-tengah 2 bola itu, 2 bola di tengah 2 pohon itu di tengah 2 pohon itu ada sosok jumping candy, asik. Oh my god. Putih terikat, guling-guling terikatan kotor itu di tengah-tengah pohon, lagi madep ke samping dan dia kayak goyang-goyang maju mundur gitu loh, kayak lagi berdiri goyang-goyang maju mundur gitu. Gitu. Nah di situ gue udah mulai apa tuh gitu. Awalnya gue kayak masih diem aja, lama-lama gue perhatiin kok nggak, yang pohon-pohonnya diem, yang lain tuh nggak ada yang goyang. Gue kira kan angin, dia diem, tapi yang tengah itu tetap goyang-goyang tuh. Lah kenapa goyang-goyang sendiri gitu kan. Gue tanya tuh sama yang lain, sama teman-teman gue, itu apa tengah-tengah goyang-goyang? Pohon gitu. Kok nggak pernah lihat? Terus mereka sejujurnya lihat nggak? Nggak tahu, enggak sih kayaknya. Mereka juga kayak polos aja, nggak ada kok. Mereka sosok nyenterin kan, itu nggak ada gitu. Tapi gue kayak, itu apa? Itu ada putih-putih gitu kan? Nggak ada. Pokoknya mereka berempat gitu yang masih ada di posisi, nggak ada yang lihat, masih santai aja pada nahan sakit perut kan. Terus gue kayak, enggak, ini ada yang nggak beres gitu. Akhirnya gue deketin pelan-pelan gue deketin. Ya mungkin gue jalan beberapa meter, tiba-tiba yang di tengah itu agak bergerak. Dia kayak ibaratnya dari posisi dia nyamping, dia madep ke depan, lihat ke arah gue langsung, drek. Oh my god. Gitu. Nah, itu berarti lu langsung pandang-pandangan kan? Tuh. Nah, itu tatapan kan. Aduh, gue nggak sampai, kan langsung merinding kan nih. Gue kalau jadi lu nggak tahu deh gue. Kayak sampai sekarang pun gue masih inget perawakannya kayak apa gitu. Nah, nggak lama setelah tatapan itu dia langsung hilang, kayak terbang gitulah. Terus lu, setelah itu lu diem aja gitu, gue sempet diem kayak berapa waktu, kayak
langsung kayak keringet dingin, langsung badan gue menggigil. Nah nggak lama, akhirnya gue teriak-teriak lari pulang ke rumah karena udah saking takutnya. Terus saudara-saudara lu yang lain gimana? Nah mereka pada bingung kan, mereka nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi ya mereka tetap sakit perut aja gitu, masih nunggu di situ. Pas lo lari mereka juga nggak lari atau gimana? Awalnya sih masih diem, cuman nggak lama mereka pada ikutan lari karena mungkin abis itu gue langsung nangis kejer kali ya, jadi mereka kayak takut gitu ada apa. Gitu. Pada ikutan langsung masuk. Yang di dalam toilet apa kabar tuh? Lo tinggalin gimana? Ya mohon maaf ya, gue aja sibuk menyelamatkan diri. Ya itulah hukuman dia yang membuat kita menunggu begitu lama di luar. Oh my god. Kayak dia ketinggalan. Keluar. Iya, kosong. Nggak tahu dia sempet cebok atau enggak. Nah, gue takutnya untungnya pas dia keluar itu nggak muncul lagi ya itu si jumping candy-nya gitu kan. Bahaya. Nah, pokoknya abis itu gue kayak langsung diem, langsung kayak bahkan gue nggak bisa cerita tuh pas posisi di situ tuh kayak gue udah nggak mau ngomong apa-apa sampai kayak mungkin sehari 2 hari gue jadi nggak pernah ikutan main, kayak agak parnoan keluar rumah, bahkan kayak mau mandi aja agak takut, ya pokoknya serba parnoan lah setelah itu. Jadi kayak ngelihat kayak ngerasa ada yang mengawasi gue dari jauh pada saat itu gitu. Dan itu lumayan bikin gue tidak betah karena gue waktu itu masih sisa 3 harian lah di kampung, dan itu 3 hari yang menurut gue cukup menyiksa karena selalu dihantui oleh penampakan itu. Setiap mau tidurnya, setiap ngapa-ngapain selalu aja kayak ada merasa yang merhatiin. Ya, jadi kebayang-bayang gitu nggak sih? Itu gitu sih. Itu mungkin asal mula, dan ya udah begitu gue pulang pun gitu, gue balik ke Jakarta kayak masih ada koneksi jarak jauh, kayak seolah-olah dia masih nungguin gue di sana. Kayak ikatannya tuh nggak putus, jadi kayak gue merasa dia tetap ngawasin gue dari jauh. Oh my god, macam LDR aja ya lu berdua ya. Gitu. Jadi setelah itu agak berat hidup gue aja, kayak agak-agak takut gimana gitu, kayak mungkin belum terbiasa gitu sih. Itu mungkin pengalaman pertama gue gitu, dan bisa dibilang setelah itu gue jadi mulai agak sensitif sama hal-hal semacam itu. Mulai sering, mulai banyak, dan mulai ada lah yang 1-2 yang bikin. Tapi kalau misalkan kan itu kan di kampung lo, dan lo tiap tahun setahu gue kan mudik ya. Itu pas lo mudik tuh jadi kayak gimana sih, kayak lo pengen nengok ke situ lagi atau gimana gitu nggak sih? Ya untungnya gitu tahun depan pas gue mudik itu posisinya udah bilang agak diubah gitulah landscape-nya, udah nggak seperti yang dulu lagi. Jadi kayak toilet WC duduknya itu udah dipindahin ke lebih dekat rumah, dan tempat itu udah dijadiin kandang kambing kalau nggak salah gitu. Jadi kayak nggak tahu, entah mungkin kakek gue merasa ada sesuatu yang gue temukan di situ, atau mungkin emang mereka positif aja, mereka mau bikin kandang di situ. Cuman kayak gue merasa bahwa tempat itu diubah sedemikian rupa supaya ya entah pengalaman buruk gue hilang, atau mungkin koneksi itu sedikit menghilang. Mungkin itu sih. Jadi kayak kalau gue ngelihat tahun depannya itu udah berbeda banget sama apa yang gue lihat sebelumnya. Oke, jadi karena udah ada perubahan view ya, jadinya nggak terlalu mengingatkan banget gitu lah. Iya. Kan biasanya kalau masih bentuk begitu tuh masih kebayang-bayang di sini nih dulu nih gitu. Gitu, ketemu lagi nggak ya? Iya, dan biasanya kalau kita mikirin gitu kan ya, mereka tuh malah kayak bisa nongol. Iya benar. Nyari duluan nih. Seolah pede banget gitu. Itu sih kalau gue. Kalau lu gimana? Kalau lu ada cerita nggak pengalaman pertama bertemu mereka? Asik. Gue sih nggak kalau bertemu sih alhamdulillahnya belum pernah ya, dan gue nggak mau gitu, jangan sampai pernah gitu kalau untuk bertemu. Kalau bertamu? Bertamu selagi nggak kelihatan sama guanya terserah deh gitu. Jadi gue memang jujur gue tuh
dulu waktu kecil itu gue penakut, mungkin sampai sekarang sebenarnya masih penakut, cuma agak naik level dikit lah gitu kan. Kalau dulu tuh Baik. bener-bener gue tuh, iya bener-bener gue penakut banget kayak disuruh ke warung, karena dulu rumah gue waktu gue SD itu rumah gue deket lapangan kosong dan itu ada pohon pete Cina itu gede banget. Dan di situ kata orang-orang tuh ada gitu kan, kayak gue seneng dengar cerita gini-gini, tapi ya gue tidak pernah mengalaminya. Gue kalau disuruh ke warung, kalau udah di atas maghrib itu gue udah nggak mau. Sekalipun gue mau, setiap ngelewatin pohon itu gue lari sekencang yang gue bisa. Kata Gitu. hantunya yang Ya. lagi nunggu di pohon pete, lu ngapain lari neng udah maghrib Iya. juga lari. Itu kayak sebisa mungkin gue nggak mau gitu kalau disuruh udah di atas maghrib. Jadi emang gue dulu penakut. Nah sampai akhirnya gue mengalami, sebenarnya gue waktu kecil tuh mengalami, cuma melihat semacam bayangan putih gitu doang, lambai-lambai, dan namanya anak kecil kan belum ngerti banget ya. Dan ketika saat itu gue mikirnya kayak yang, pokoknya gue yang penting nggak ngelihat gitu, dan itu nggak tahu halusinasi atau beneran. Nah mulai berasa itu ya pas sama lo itu yang kuliah gitu kan. Kuliah tuh mulai ngalamin yang ya itu ngelihat sosoknya tapi lewat foto gitu kan. Tapi kalau ngelihat asli gitu belum sih, dan gue nggak berharap bisa lihat sama sekali. Nggak mau. Tapi udah pernah lihat kaca kan? Kurang ajar itu Maya. Kalau gue ngeliat kaca tuh, yang gue lihat bukan hantu, bidadari. Ais, bidadari tanpa sayap. Aduh, asal jangan bidadari yang di sinetron aja ya. Kebanyakan episodenya itu ntar. Makanya. Nah, gue mulai ngerasa yang menurut gue creepy banget, yang menurut gue gila ya ngajak kenalannya gini banget itu ketika ya belum lama sih, sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu pokoknya. Itu gue pas itu di tempat gue ngajar, di sekolah tempat gue ngajar. Nah di situ gue lagi sama murid-murid gue, itu sekitar jam 6:30 kan, benar-benar abis maghrib, langitnya udah mulai gelap tapi belum pekat banget. Apa sih kalau orang Jawa ngomong tandai kala gitu-gitulah ya. Peralihan antara maghrib ke malam gitu kan. Nah itu gue duduk sama murid gue ada 3 orang, 1 cewek 2 cowok. Kita duduk di pinggir lapangan di dekat ring basket. Tapi kontur sekolah lo itu perkotaan kan, maksudnya di perumahan kan, bukan kayak belakangnya ada sawah atau apa gitu. Nah sekolah gue memang sekolah itu memang di dalam perumahan, tapi itu di belakang sekolahnya tuh kalau kita jalan menuju ke dalam sana itu nanti di belakangnya tuh rawa, danau-danau gitu. Waduh. Dan emang itu sekolah itu tuh di tempat gue tuh bisa dibilang sekolah terluas kali ya di kota itu. Sekolah yang lumayan luas, dan itu luasnya itu dalam kategori dia banyak kebun, banyak taman gitu modelnya. Jadi lebih luas ke tempat yang nggak ada bangunannya dibanding yang ada bangunannya. Baik. Nah pas gue duduk kayak ya kita iseng aja sih duduk di lapangan gitu, sambil nemenin salah satu murid gue yang lagi buka puasa. Pas kita duduk di situ, kita ngobrol tuh kayak biasa, udah mulai ngobrol. Tiba-tiba murid gue yang cewek yang satu ini itu dia tiba-tiba beberes barang-barang kita gitu, kayak kan tadinya tuh banyak sampah-sampah makanan, banyak makanan yang belum kita makan, itu tuh dia beresin, dia masukin ke dalam plastik gitu kan. Kita anggap aja ABC. ABC, baik. Nah jadi ketika si A lagi beberes barang-barang, tiba-tiba murid gue satu lagi nih si B bilang gini, lu ngapain sih A beres-beres gitu kan, tumben banget gitu. Terus kata si A, ya nggak apa-apa, gue pengen beres-beres aja, jadi nanti kalau kita mau pulang tinggal langsung pulang aja, nggak usah lama-lama gitu. Kayak tumben banget ya anak gitu kan. Terus nah sebelum si A beberes ini sebenarnya gue udah mulai ngerasa nggak enak, karena gue udah ngeliat kayak ada bayang sekelebat hitam terbang gitu kan. Terus gue memikirnya gue pikir positif, ya udahlah ya gitu, kayak yang penting mereka nggak ganggu gitu kan. Jadi gue diam aja karena gue nggak mau juga murid-murid gue takut gitu. Guenya udah takut soalnya saat itu gitu.
Nah, habis itu setelah beres-beres, tiba-tiba si B ini main flash handphone. Dia iseng-iseng nyalain flash handphone, dia sorot-sorot ke sana ke sini gitu kan. Terus pas dia nyalain flash handphone dia bilang pinjam flashnya Kak Maya dong gitu kan. Terus gue kasih. Terus pas dia mainin, warnanya kuning ya gini-gini. Nah pas dia main flash handphone kan gue selalu mengikuti cahaya handphonenya dia kemanapun dia sorot nih. Cuma gue penasaran kok jadi kan kalau di sekolahan kita di tengah-tengah lapangan ada 2 koridor kanan kiri kan. Nah di koridor sebelah kiri gue itu koridor buat jalan biasa, nggak ada, pokoknya itu koridor di balik tata usaha sama ruang kepala sekolah dan ruang guru gitu. Nah di sisi kanan gue itu koridor perpustakaan gitu. Nah kita sejajar banget nih sama pintu perpustakaan di sebelah kanan gue. Nah setiap dia nyorot, dia tuh nyorotnya kayak random gitu, disorot kemana-mana gitu kan. Tapi kok di cahaya, iya emang menurut gue tuh gak jelas banget, dia kayak malah bikin disko-diskoan tapi nggak separah itu sih gitu kan. Kayak dia sorot ke sana ke sini, terus dia tuh kayak bilang, wih flashnya yang ini lebih jauh, yang ini lebih jauh gitu kan, coba-coba kayak gitu. Tapi gue tertarik untuk melihat ke arah perpus karena di perpus itu tuh ada sorot lampu terus gitu, ada kayak sorotan senter warna kuning terus gitu kan. Dan kan gue mikir kalau itu ada di situ berarti kan ada sesuatu yang nyorotin dari arah lawannya dong, gitu kan. Nah gue tengok ke koridor kiri, nggak ada siapa-siapa di situ. Gue mikir kok nggak ada siapa-siapa ya, terus gue mikir ya udahlah ya, mungkin flashnya si B telat datangnya atau gimana. Gue coba untuk berpikir sepositif mungkin, menghibur diri lah. Iya benar. Nah pas tapi gue memperhatikan terus kan ke arah perpustakaan itu karena gue penasaran gitu. Nah di dalam perpustakaan itu ada 2 ruangan, ada ruang gudang sama ada ruang baca. Nah di ruang gudang itu kan ada ventilasinya, pokoknya di atas perpus kan ada ventilasi. Nah pas gue lihat dari ventilasi di tempat gudang itu kan ada lampu, itu tadinya lampunya tuh mati. Lah pas gue lagi fokus ngeliatin ke arah pintunya, tiba-tiba tuh lampu nyala terus mati lagi. Nah gitu, gue udah mulai aduh apa nih, gue udah mulai gitu kan. Tapi yang namanya Mae ya mencoba untuk kenapa positif. Tapi lu nggak coba nyamperin gitu, masuk gitu, kali ada yang nungguin gitu kan, kenalan. Makasih banyak. Kayak gue gitu kan, tiba-tiba saling bertatapan dari situ pandangan pertama. Tidak. Terima kasih. Lagi pula itu perpus kalau udah jam segitu ya udah ditutup gitu, penjaganya udah pulang kan. Pustakawannya udah pulang. Jadi ya udah gue kayak itu kenapa? Coba gue berpikir positif lagi, lampunya konslet. Gue mikirnya gitu. Mau mati, mau putus. Iya mau putus, dia sudah tidak bertahan. Aisyah maju. Nah tiba-tiba ternyata yang menyadari hal itu bukan cuma gue, tapi si B juga menyadari, karena ternyata itu lampu nggak cuma berkedip, nggak cuma nyala terus mati, itu nggak cuma sekali. Si B ngeliat. Nah si B itu lebih ekspresif dari gue orangnya, jadi dia langsung nyeletuk gitu dengan suara lantang, itu apa sih, dia bilangnya gitu. Itu kenapa? Udah tuh si A itu langsung beberes lagi, makin berberes makin cepet, dia langsung gendong tas gitu kan, buru-buru. Udah dia bilang gitu. Dan itu pas kita merhatiin ke arah perpus semua, itu nyala-matinya makin cepet gitu loh. Oh berarti mereka merasa, gue udah di notice nih, gue harus makin semangat. Kayak makin caper gitu kan. Temui aku. Gitu. Nah terus udah nyala-mati itu tiba-tiba mati. Terakhir yang kita lihat itu mati, tapi lampu di ruang baca nyala. Gantian. Gitu kan. Lagi mau baca berarti dia. Kayaknya sih tadi lagi beberes kayaknya. Aduh. Nah abis dia mati, habis lampu perpus yang ruang baca mati, itu kayak chamber gitu loh Bam. Jadi kan
di koridor itu kan ada lantai 1, ada lantai 2. Nah itu nyamber. Jadi abis dari lampu perpus itu langsung ke lampu lab mati, terus kelas atas nyala dan bergantian gitu. Berarti dia lagi kelilingin gedung itu ya? Iya, jadi kayak Ruangan dimainin nih. Kalau si B ngelihatnya gitu, jadi kayak ngelihatnya lampunya yang nyala. Tapi kalau yang gue lihat beda, Bams. Apa tuh? Kalau yang gue lihat tuh bukan lampunya nyala, tapi kayak lu jalan menyusuri ruangan, terus lu megang senternya lu hadepin ke langit-langit. Jadi kalau gue ngelihatnya cuma kayak pantulan cahaya ke langit-langit. Tapi jalan. Langit itu yang jalan. Kalau si B lihatnya enggak, kata dia ngelihatnya tuh bener-bener lampunya yang nyala. Udah abis itu pas udah mulai merembet ke atas, udah kita langsung pulang yuk, kita pulang. Dan itu gue udah gak berani nengok ke belakang sama sekali, tapi si B yang masih berani berjalan sambil mundur dan dia masih ngelihat itu nyala gitu. Terus terakhir pas kita udah nyampe, jangan, gue tidak siap. tidak. Dan pas di parkiran posisinya adalah lampu itu mati semua. Jadi pas kita ngelihat dari parkiran kan kelihatan tuh masih itu gelap semua, nggak ada yang nyala satupun. Ya udah sampai rumah gitu kita masih bahas banget kayak itu tadi apa ya gitu. Tapi itu pertama kali lu sampai semalam itu di sekolah atau misalkan kayak lu udah sering beberapa kali di sekolah cuman baru itu doang kejadian? Udah sering di sekolah sampai malam, bahkan kayak kan gue di sekolah itu pas ngalamin itu gue di sekolah itu tuh udah 2 tahun. Udah 2 tahun gue ngajar di situ dan alhamdulillah gue belum pernah ngalamin apa-apa saat itu. Cuma pas itu ya itu benar-benar pengalaman pertama gue di sekolah gitu, yang gila ya sekalinya gue dikasih tahu beneran tuh langsung yang creepy itu. Menurut gue itu udah creepy banget gitu kan. Mungkin orang yang udah biasa aja, cuma kalau menurut gue kayak udah gila. Ya dia cuma mainan lampu, tapi menurut lu karena pertama kali jadinya kayak Iya, makanya itu. Jadi kayak bahkan gue pernah nginep di sekolah sebelumnya, itu gue nggak merasakan apa-apa gitu. Kayak yang ya udah gue jam 3 malam bangun buat mandi karena waktu itu mau lomba dan kita harus sampai di TKP itu subuh, jadi jam 3:30 tuh kita udah harus berangkat. 2:30 gue bangun mandi ya biasa aja gitu. Cuma ini kok baru habis maghrib gitu kok dia sudah beraksi. Dan posisinya sekolah udah nggak ada siapa-siapa lagi? Enggak deh kayaknya. Ya mungkin kayak ada apa sih semacam office boy dan emang tinggalnya di situ kan, ada rumah kecil di situ. Tapi mereka ya mungkin ada di ruang TU atau di ruang guru, gue nggak paham. Gitu. Dan setelah kejadian itu, apakah dia makin sering menampakkan eksistensinya atau yaudah itu pertama dan terakhir lu merasakan mereka ada di sekolah? Gue jadi takut buat ke perpus yang jelas. Cuma besok paginya gue sama si B itu janjian buat ke perpus bareng dan kita mencoba untuk ke gudangnya gitu. Dan si B itu mainin saklar itu berkali-kali cekek-cekek gitu kan, terus dia bilang kayak gini kan semalam kayak gini gitu. Terus akhirnya si penjaga perpusnya nyamperin gitu kan, ada apa? Terus akhirnya gue cerita dong ke penjaga perpusnya, ini kan sama-sama guru, gue cerita ya, gini-gini. Terus akhirnya dia bilang oh biasa. Gitu bang. Dia udah bilang itu biasa gitu kan, luar biasa kali. Itu teman saya tiap malam. Ada lagi nggak sih yang di sekolah? Sekolah lu terkenal angker nggak sih? Kalau didengar-dengar dari cerita-cerita yang udah pernah ngalamin sih katanya iya. Cuma ya menurut gue kayaknya semua sekolah, hampir semua sekolah kan ya bangunan tua, yang namanya bangunan tua pasti angker lah ya. Ya kayak kampus kita dulu. Aduh, itu masih tanya udah setua apa. Makanya jadi kayak ya menurut gue pasti ada gitu. Cuma ya selama karena gue nggak pernah ngalamin, jadi gue ya oke aja gitu. Dan itu sekalinya ngalamin, gue jadi flashback ke cerita-cerita banyak orang. Cuma dengan mendengar cerita-cerita banyak orang, ya gue menganggap cerita gue sebenarnya biasa aja sih. Karena cerita-cerita banyak orang ya kayak lo gitu, disaksikan langsung live-nya gitu kan. Nggak ada apa-apanya gitu. Berarti untuk masalah hidup lo.
Iya, gue bilang ini nggak terlalu berat tapi gue nggak mau gitu. cukup sampai sini aja cukup gitu. Nah, tapi Ada lagi nggak tapi? ternyata tidak cukup, Bams. Tidak cukup dia ngajak gue kenalan. Kayaknya dia tertarik sama lu. Kalau feeling gue dia bukan tertarik sama gue tapi tertarik sama si B, Oh, baik. murid gue yang si B ini. Karena Kenapa? selain sama gue, dia cerita kalau dia pernah ngalamin sendiri gitu. Setelah kejadian itu dia pernah ngalamin sendiri tuh pagi-pagi. Jadi si B ini rajin, singkat cerita, si B ini rajin banget ke sekolah, ya dia ngeliat gitu, ada sesosok putih dari jendela tuh jalan serut gitu. Wow. Gitu. Dan, nah, terus kejadian kedua yang gue alami, gue juga lagi sama si B. Maksudnya ada gue, ada si B juga di situ. Nah itu. Gimana Ada tuh? gue, ada si. Nah, posisinya juga sama. Ya sekitar abis maghrib, cuma bedanya ini lebih rame. Sekolahan lebih Lu rame. lagian udah tahu maghrib, bukannya pulang sholat maghrib malah masih keluyupan di sekolah. Ya gimana ya, gue pendampingi mereka gitu kan. Ya iya sih, mungkin kayaknya diingetin sholat deh itu kayaknya. Lu malah main baik. Gimana? Jadi kayak, nah itu posisinya adalah kita lagi mau menjelang lomba atau LDK, gue lupa. Yang jelas kita lagi di dalam lab biologi. Itu persis banget di sebelah ruang perpustakaan. Gitu. Nah di ruang biologi itu sama ada 2 ruangan juga, ruang praktikum, ada gudang juga. Untung pintu gudangnya tuh ketutup. Gitu kan. Jadi kita nggak terlalu berpikir gimana saat itu. Nah pintu lab itu kita buka dan itu bukanya arah ke dalam. Otomatis ibaratnya kalau misalkan, jadi kita fokusnya ke pintu ya, pintu itu gak akan bisa ketutup dengan mudah karena kayak seret gitu loh. Agak berat lah ya ibaratnya kalau mau digoyangin. Jadi lu kalau misalkan mau nutup pintu itu baik dari dalam atau dari luar tuh kayak perlu ditekan banget gitu, kayak nemu celahnya banget baru bisa. Nah waktu itu kita lagi bikin ngetik-ngetik, murid-murid gue ini beberapa lagi bercanda, dan bercandanya emang menurut gue ya keterlaluan sih. Mereka tuh ketawa-ketawa gitu, udah tau maghrib ketawa-ketawa pula gitu kan. Cari masalah. Makanya udah akhirnya mereka ketawa-ketawa, pas banget mereka selesai ketawa, itu pintu Bams langsung jebret dan tertutup dengan sempurna. Nggak ada angin, nggak ada hujan? Enggak. Kalaupun ada angin itu nggak akan membuat pintu itu tertutup, tapi akan semakin kebuka karena kan pintunya kebukanya ke dalam. Harusnya malah ngejebrek ke tembok ya, bukan malah nutup pintunya. Iya, dan kalaupun ada angin atau kalaupun kayak ada orang yang narik tiba-tiba kayak buat ngerjain, itu kan kelihatan ada orangnya, terus dan nggak mungkin tertutup dengan sempurna. Kayak tadi gue bilang, buat nutupnya itu susah banget gitu. Iya sih, agak berat. Walaupun angin juga kalau emang dia keset kan nggak bisa langsung gerak, terus kayak pintu kayu enteng kan. Dan itu kayak yang gue langsung yang wow, kekuatan apa itu tadi yang menutup pintu itu sampai bener-bener tertutup dengan sempurna gitu. Dan itu bener-bener ngeklek gitu berarti. Iya udah ngeklek. Dan untungnya itu tadi gue bilang, untung pintu gudang yang di dalam situ tuh ketutup, jadi kan kita nggak makin creepy ya. Gitu murid gue langsung teriak semua astagfirullahaladzim gitu kan, terus langsung pada nutupin muka semua pakai jaket, pakai tas, pakai apapun yang bisa mereka tutupin. Dan itu gue cuma bengong gitu doang, kayak gue udah istighfar banget dalam hati ya, kayak dulu itu apaan gitu kan, kayak apa sih, kenapa gitu. Akhirnya ya udah, gue langsung bilang kita kerjain di tempat lain, kita beres-beres, kita sholat, terus kita pulang. Udah, gue nggak mau mengalami lagi. Tapi tetap tidak muncul ya. Gue kan, lu tahu gue selalu meyakinkan kayak yang silahkan kalian mau mengeluarkan suara, mau ngasih keberadaan kalian dengan cara apapun, asal tidak menampakkan diri. Atau mungkin dia takut sama lu, dia tertarik sama B, cuman karena ada lu dia nggak mau muncul.
Bisa jadi. Makanya kalau base sendiri dia muncul kan. Iya, ya bener bisa jadi kayak yang ada pawangnya nih gitu ya. Iya nih, galak, ada emaknya galak, mak pulang. Aduh, tapi itu udah cukup sih menurutku, kayak yang udah enggak gitu. Jadi emang ya mulai dari situ mungkin apa yang lo rasakan dulu itu dirasakannya malah justru sama B dibanding sama gue gitu. Jadi si B ngerasa kayak ada yang sering merhatiin, ada yang itu. Jadi si B tuh mencoba untuk kalau kita udah mulai mau maghrib dia langsung bilang kalau emang mau sampai malam kita pindah yuk ke mana ke fast food atau kemana gitu. Jadi jangan sekolah kata dia gitu. Jadi kayaknya dia yang lebih ngerasain keberadaannya. Makanya gue menyimpulkan jangan ya naksir sama lu ya, kata dia. Jangan deh kak, jangan. Bahaya dibawa ke alamnya nanti lo nggak bisa pulang. Hanya tuh jadi ya makanya pas lo bilang tadi lo lebih sensitif ya gue percaya banget karena ya murid gue ngalamin itu dan dia lebih sensitif ke hal itu. Jadi dia lebih ke minta temenin sih, kayak udah temenin yuk bareng-bareng. Jadi kayak menurut dia kalau bareng-bareng ya akan lebih baik dibanding dia lagi sendirian gitu. Lu gimana Bam? Pernah merasakan yang nggak masa kecil nggak? Maksudnya kayak mungkin kan kalau masa kecil lebih riskan ya, karena biasanya anak kecil kan lebih disamperin nggak sih? Memang lebih mudah lah untuk dipertontonkan. Nah lo pernah ngerasain yang mungkin saat lo udah besar atau gini lo kan gue inget banget lo kan suka banget sama traveling alam ya. Nah di alam kan banyak tuh. Lo pernah nggak mengalami yang banget gitu? Banyak sih kalau bisa dibilang, ya namanya juga alam kan, dimana itu tempat yang nggak pernah terjamah, yang nggak pernah tahu, yang kita nggak pernah tahu di situ ada apa aja, yang nggak pernah tahu itu asal muasal gimana, nggak pernah kita kunjungi, nggak pernah ada yang lewat segala macem. Jadi ya ibaratnya itu adalah dunia tempat mereka bermain. Itu jadi kayak kawasan dan istananya mereka lah gitu. Jadi kalau misalnya flashback dikit abis kejadian itu kan gue jadi makin sensitif tuh. Jadi kayak mulai SMP ada lah 1-2 hal, mulai SMA itu mulai makin apa ya, mereka tuh kayak makin punya power untuk memperlihatkan di depan gue. Jadi kayak makin gampang buat mereka untuk muncul di hadapan gue ya di SMA. Nah ketambah lagi pas di kuliah juga kan ya udah tahu guanya sensitif dan kampusnya juga begitu kan. Ya benar-benar mendukung ya dia. Kalau lu ya mungkin lo udah juga sering dengar kalau waktu kita zaman kuliah gitu ditambah lagi asrama gue yang jauh di sana gitu, ibaratnya bukan sekali 2 kali lah pengalaman kayak gitu. Ibaratnya kayak asrama gue juga jauh dari peradaban kan, nggak benar-benar di pusat kayak asrama lo pada gitu. Jadi ya apalagi kita sering banget pulang malam, di mana jam 8:30, jam 9 itu baru balik ke asrama. Itu ya sepanjang jalan ya bukan cuma 1-2 lah yang say hi gitu. Oh iya? Jadi kayak wow. Ya meskipun gue naik sepeda tuh kayak ada beberapa orang yang naik sepeda juga, padahal kalau gue lihat ke belakang nggak ada. Cuma rasanya kayak udah ada orang yang naik sepeda juga. 1, 2 kayak kalau gue lagi lewatin kan asrama gue tuh lurus banget. Nah di ujung sana tuh kayak ada satu sosok yang nungguin gue di pertigaan. Padahal pas udah mau deket dia tiba-tiba ngilang. Oh my god. Terus juga, nah gue kan juga suka banyak kegiatan kampus yang kadang bisa sampai jam 1, jam 2 tuh kalau lagi ada event atau acara jam 1, jam 2. Jadi kadang kalau kayak pengen ke toilet atau kayak pengen ke jalan dulu mau cari makanan, itu kayak ada yang nemenin, ada yang ngikutin. Itu tuh udah hal yang menurut gue udah makanan sering banget gue kenain lah gitu. Jadi kayak gitu mau takut tapi ya bosen, takut mulu tiap digangguin kan, kayak ibaratnya kayak bocah dijalin kan lama-lama juga sebel kan. Jadi kayak ya awalnya sih mungkin agak terganggu, cuma lama-lama kayak ya udahlah udah gitu, lu mau nongol sekalian ayo, mau nemenin gue beli makan ayo gitu, kayak udah sampai jabanin aja kayak, gitu ya. Jabanin aja, ayo mau ikut bilang, nggak usah kayak ngumpet-ngumpet kayak gitu. Gue sampai kayak pada posisi kayak gitu udah kayak
pasrah lu mau datang mau enggak, karena saking seringnya sih gitu. Jadi kayak bukan ya, dari mulai sosok Jumping Candy, nona cantik yang suka ketawa, sampai genderuwo segala macem, itu udah makanan harian gue lah ibaratnya. Oh my god, oh my god. Nah, beruntunglah lu tidak banyak gue ceritakan pada saat itu. Nah, kayak gue langsung pindah kuliah kali ya kalau ceritain. Habis itu mulai kerja kan, gue mulai ke alam makin lagi gitu. Jadi gue ya udah itu kawasan mereka, gue datang tanpa permisi. Ya apa ya, lebih kalau dulu kita zaman-zaman SMA kuliah itu kayak mereka tuh cuma sekedar mau menunjukkan mereka ada. Mereka cuma pengen kita notice mereka ada. Cuman begitu gue masuk ke gunung alam, gunung, pantai segala macem, ada feel yang berbeda, seperti lu ngapain di sini, gue awasin ya gitu loh. Pandangan mereka tuh jauh lebih tajam dibanding ketika zaman dulunya. Itu yang gue rasa beda. Aura mereka lebih kuat, eksistensi mereka lebih ada, power mereka lebih kuat, dan kayak mereka jauh lebih bisa mendominasi karena ini tempat gue gitu. Lu jangan macem-macem di sini, kayak kesannya kayak gitu. Oke. Jadi ibaratnya kalau misalkan mereka itu diibaratkan seorang manusia, jadi kalau misalkan dulu itu mereka cuma kayak ya udah lu cuma dikasih tahu, oh di sana tuh ada pangkalan preman loh gitu. Tapi kalau misalkan pas sudah di alam, lu kayak dikasih tahu ya premannya tuh kayak seolah ngisyaratin kalau ini wilayah gue, lu jangan macam-macam gitu kali ya. Iya kayak gitulah gitu. Ya 1 kali, 2 kali, 3 kali naik gunung tuh jujur gue agak berat sih, agak makin kali naik tuh makin berat buat melangkah. Nggak tahu kenapa langkah gue agak berat untuk naik gitu, lebih kayak ada yang apa ya, ada bener-bener pandangan itu mereka pernah cuma ngeliat seolah-olah mandangin dari jauh, cuman kayak ngasih beban di pundak gue gitu loh. Bukan karena keril berat ya, kerilnya berat gitu, cuman tapi lebih berat gitu. Makin kayak ada yang orang neken gitu loh, makin pundak lu ditekan sama mereka ibaratnya. Iya kayak gitu. Ya mungkin karena pandangan intimidasinya mereka kali. Nah, intimidasi kayak baru mau ngomong. Jadi kayak lu lebih ke ya gue mau nggak mau kayak harus tunduk banget gitu nggak sih? Jadi kayak fisik gue capek, tapi apa ya, jiwa gue juga capek karena ditekan sama mereka gitu. Itu yang bikin gitu. Kalau misalkan memang diceritain pengalaman di gunung, kalau dibilang banyak banget gitu. Mungkin kepanjangan lah kalau di sini. Mungkin nanti kalau misalkan emang pengen, kita bikin sesi khusus lah buat hal-hal menarik. Hal-hal semacam itu di gunung lah, karena itu bisa kayak jadi satu episode sendiri kayaknya. Tapi yang jelas ya itu tadi agak sangat berbeda bagaimana gue merasakan mereka di kota dan di tempat-tempat seperti itu. Oke. Ya sih, mungkin lebih kayak ya mungkin kalau di kota kan populasi manusianya kayak lebih banyak aktivitas nggak sih? Iya. Tapi kalau di sana kan jarang. Iya, lewat juga ketahuan kan. Ya berapa orang sih sehari lewat situ gitu. Dan benar-benar masih pohon yang nggak ada penerangan, nggak ada suara, nggak ada apa. Gitu. Iya, benar banget. Tapi lu kalau misalkan ke tempat-tempat baru gitu lebih sensitif juga nggak sih? Maksudnya kayak kan tempat-tempat baru biasanya kalau orang yang punya sensitivitas tinggi sama hal tersebut dia akan lebih berasa gimana gitu ya gitu kan, kayak ya dia ada nih, atau apalagi kalau misalkan yang bisa lihat gitu banyak nih gitu kan. Jujur iya, jadi kayak kalau misalkan kayak ke daerah-daerah yang tipenya kayak hotel atau apa, tuh kayak gue merasa yang tipenya bukan di perkotaan ya, kayak gue nginep di guest house yang atau villa puncak, nggak usah jauh-jauh lah, tempat yang memang khusus disewain dan jarang ditempatin. Itu begitu gue masuk kayak hawanya tuh agak beda gitu loh. Angin pertama yang misalkan gue buka pintu, angin pertama yang lewatin gue tuh bukan angin yang seperti pada umumnya angin gitu. Jadi kayak mereka tuh assalamualaikum gitu loh. Ini gue ada di sini loh, kayak gitulah. Jadi memang kalau gue bukan tipikal orang yang nyaman
gampang langsung nyaman kemana-mana karena ya itu tadi sensitivitas itu yang cukup mengganggu gue ke tempat baru. Gue pernah dengar di satu video ya, gue nggak perlu menyebutkan di mananya. Gue pernah dengar kalau misalkan katanya yang punya sensitivitas itu tuh punya kemampuan untuk menahan juga nggak sih, kayak lo bilang tadi kan lo pas di gunung capek banget kan, kayak tenaga lo terkuras habis. Itu emang karena secara lo nggak sadar atau memang kayak lo nahan gitu, kayak misalkan ya gue tahu lo ada tapi lo jangan ganggu gue gitu. Itu nggak atau gimana? Nah, ya gue nggak tahu sih ini percaya atau nggak percaya, ya kan balik lagi ke kepercayaan masing-masing kan. Sorry, ulang. Balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Tapi ada beberapa kelompok yang mereka mempelajari ilmu itu kan. Jadi kayak mereka mempelajari entah ilmu kebatinan atau apa, gue nggak ngerti nyebutnya. Tapi mereka benar-benar mempelajari bagaimana berinteraksi, bagaimana untuk menaklukkan atau ibaratnya berteman dengan mereka gitu. Cuman kalau gue lebih nggak mau terlalu dalam, cuman kayak entah kenapa makin kesini gue makin bisa mengendalikan emosi gue sendiri sih gitu. Jadi kayak awalnya gue ngerasa capek, yang gue tangkap, yang gue pelajari, gue ngerasa capek karena gue bener-bener ngebentengin badan gue full. Ibaratnya ketika gue ketakutan pada saat itu, badan gue seolah-olah mencoba untuk bikin tameng sekuat-kuatnya supaya mereka nggak nyerang gitu. Jadi kan karena gue buat dengan full power, jadi capek kan. Nah mungkin itu. Iya. Makin kesini gue makin tahu seberapa sih batas tameng harus gue buat, seberapa kuat gue harus membuat tameng. Jadi kayak gue mulai bisa menata, oh mereka lawan gue segini, jadi gue harus membuat timing sebesar apa, gitulah gampangnya. Jadi mulai bisa mengontrol emosi supaya ya gue bisa nyaman tetap beraktivitas tapi tetap bisa menjaga emosi dan tenaga gitu. Jadi makin kesini gue naik gunung ya gue udah mulai bisa mengontrol segalanya, jadi kayak gue sudah bisa membentengi gue sebagaimana harusnya. Oke, jadi udah mulai terbiasa kali ya. Ya lo udah hafal aja premannya sebelah mana nih gitu. Iya, jadi kalau premannya gimana ya gue harus lewat mana. Ya benar-benar. Oke. Makin lu mau gue ajarin nggak? Jadi. Mau gue ajarin nggak? Aduh, enggak deh, makasih. Enggak cukup. Seru loh, kali ada yang mau kenalan. Aduh, enggak deh. Gue enggak, lo ajarin aja udah begitu kan. Tidak. Ya kan itu berdua kali kan. JJ aja kali ya. Boleh. Ntar gue suruh dia ke rumah JJ deh. Nanti JJ langsung gitu, bisa mencak-mencak. Baik. Nah, cuman kalau dari lu pribadi, kan lu tadi bilang lu percaya bahwa mereka ada kan di sekeliling kita. Cara lu untuk menyikapi dan ya maksudnya membentengi, ya semacam itulah, membentengi, menyikapi, merealisasikan gimana lu koneksi lu ke mereka itu seperti apa? Kalau gue sih ya tadi, karena memang gue nggak mau terlalu jauh mengenal mereka, gitu kan. Jadi kayak ya udah cukup ya udah gitu kan. Mungkin mereka pengen ngetes gue kayak lo beneran percaya nggak sih gitu kalau kita ada. Ya gue beneran percaya dan mengakui keberadaan mereka. Tapi ya udah cukup sampai di situ aja. Kalaupun ada hal-hal lain ya itu tadi, aduh sebisa mungkin please jangan, gue nggak mau tahu rupa kalian seperti apa gitu, bagus apapun, seindah apapun gue nggak mau gitu. Tetap aja kan kalian nggak napak. Aduh nggak kan. Udah cukup gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk mengetahui lebih banyak gue nggak mau. Cuma kalau misalkan ditanya untuk ngebentengin, lebih ke ya gue lebih ke jaga diri aja sih, kayak jaga sikap gitu kan. Kayak lo bilang tadi, mereka kayak menunjukkan, selain mereka menunjukkan ada, tapi mereka juga menunjukkan ini wilayah gue gitu, atau ini waktunya gue gitu kan. Jadi gue mencoba untuk ya menghindari gitu, kayak mengurang-urangin lah. Kalau emang waktunya mereka ya udah kasih buat mereka gitu, gue pulang. Dan kalaupun mereka misalkan ya udah mereka kan pengen nunjukin kekuasaannya mereka, ya gue cuma bilang ya gue nggak ganggu nih, gue kesini tuh niat gue nggak ganggu,
Jadi please tolong jangan ganggu balik, jangan usil lah, karena gue juga nggak ngusilin mereka gitu. Kenapa juga mereka ngusilin gue kan? Nggak ada guna juga gitu. Iya, kayak ya udah ini dunia gua, itu dunia lu, ya udah kita masing-masing aja ya, jalan masing-masing. Ya, betul. Gue lebih ke situ sih kayak. Gua menghargai keberadaan lu dan lu juga ya udah gitu. Main-main sendiri sok silakan. Gitu. Mungkin nambahin aja. Nambahin aja, bener sih tadi kalau kata lu bilang ya, kita harus tahu tempat, harus tahu bisa bersikap seperti apa. Kayak misalkan kalau lagi di alam ya jangan pecicilan, jangan teriak-teriak, jangan yang sumpah serapah yang ngomong kasar, karena balik lagi kita harus menghormati juga. Selain itu juga kalau misalnya kita ke daerah-daerah tetap hormati adat istiadatnya. Iya benar. Karena kan tiap daerah juga punya adat istiadat masing-masing, harus dihargai, diterapkan meskipun percaya nggak percaya, tapi ya lebih baik kan mencegah kan. Kalau bisa memang tujuannya kan juga lebih baik gitu, bukan merugikan kita. Jadi ya insya Allah kan selamat. Jangan lupa untuk tetap jaga emosi, jangan terlalu bener-bener aura negatifnya jangan terlalu dikeluarkan lah gitu. Karena kan yang gue tahu, yang gue pernah denger, mereka kan senang banget sama aura negatif kan. Jadi ketika kalau misalkan kita lagi marah, lagi sedih, lagi kesel, mereka akan semakin menganggap itu makanan mereka. Gitu. Jadi balik lagi ke pikiran, maka ayo nih teman kita datang. Balik lagi ke pikiran, lu harus jernih, hati lu juga harus bersih, sikap lu juga harus baik. Itu sih kayaknya. Iya benar. Ya sama aja sih, karena menurut gue kalau kita ambil sisi gamblangnya, sisi simpelnya, pada dasarnya mereka sama aja kayak manusia pada umumnya gitu kan. Kalau digangguin juga, misalkan lo digangguin sama temen lo gitu, kalau lo udah mulai kesel kan mereka juga nggak suka kan, lo juga nggak suka gitu digangguin, pasti lo akan memberontak, marah atau apa gitu kan, untuk jadi tameng lo biar nggak digangguin. Sama mungkin menurut gue ya mereka begitu. Kalau misalkan kayak tadi kita nggak berniat ganggu tapi mereka menampakkan atau mereka menunjukkan ada, ya mungkin mereka cuma mau berkenalan tapi caranya aja yang beda sama manusia gitu. Baik, panjang ya kayaknya, dan masih banyak juga sebenarnya yang bisa dibahas, bisa dikulik lagi. Ya benar banget. Belum juga dengar cerita dari JJ kan. Iya sih, tapi gue rasa kayaknya tuh anak gak punya cerita hal-hal kayak gini deh. Ya gak mau juga. Lebih positif dari lu bahkan. Iya benar. Jadi jadi mungkin ya sebenarnya dunia ini kan dunia yang tidak familiar buat kita gitu. Mungkin kita juga banyak merasakan, tapi merasakannya gue dan merasakannya lu juga bisa jadi beda gitu. Banyak banget hal-hal yang masih di zona abu-abu, yang mikir ini benar nggak sih, ini salah nggak sih, ini ada nggak sih gitu. Jadi banyak banget pertanyaan yang sebenarnya kalau dikulik lebih jauh ya agak di luar nalar, tapi sebenarnya ya mereka memang ada di sekitar kita gitu nggak sih? Iya, benar banget. Ya, mau nggak mau memang kita harus percaya yang goib itu ada. Cuma jangan dijadikan kayak model-model, ya jangan dijadikan teman gitu. Kita hidup berdampingan, tapi kita punya hidup masing-masing. Intinya gitu. Gitu. Ya, mungkin balik lagi, baik jaga pikiran, jaga mata, jaga hati, benar-benar berperilaku baik dimanapun kalian berada, supaya memang ya kita sama-sama nyaman lah, gue nyaman, mereka pun nyaman, nggak saling terganggu dan nggak saling mengusik gitu. Dan ya namanya kita hidup kan akan selalu terus berjalan dan selalu terus mungkin akan bersinggungan di sewaktu-waktu, ya sudah, dilakukan saja, diterima saja, dan nggak usah terlalu dipusingin sih, supaya nggak jadi beban gitu. Nah, bicara soal horor mungkin nggak akan ada habisnya sih, karena ya ibaratnya kayak itu sesuatu misteri yang sampai kapanpun nggak akan bisa dilogikakan dan nggak bisa dipecahkan. Tapi balik lagi kita tetap harus percaya bahwa mereka memang ada. Cukup itu saja. Iya benar. Nah, bakal masih banyak mungkin cerita-cerita, baik cerita dari gua, dari Mae, dari JJ tentang horor gitu. Mungkin kita juga bakal bikin beberapa episode untuk membahas lebih detail tentang horor, baik kayak pengalaman gue di gunung atau pengalaman Mae di mana, di tempat lain gitu. Masih akan banyak. Dan tips-tips, trik-trik emang mau ngapain? Mungkin lebih ya
cara memandang, cara bersikap, banyak banget pokoknya yang masih bisa dikulik dari topik ini gitu. Dan kalau misalkan emang kalian suka dan kalian memang tertarik, mungkin bisa coba DM kita lagi untuk bahas topik ini gitu. Gak cuman tentang pengalaman pribadi, mungkin juga bisa share cerita-cerita horor yang pengen kalian bahas dan pengen kita ceritain di sini supaya kita juga bisa kulik-kulik lebih dalam tuh. Dan kalau misalkan mau bahas topik-topik lain gitu yang lagi hangat, yang lagi rame gitu, mungkin juga bisa DM ke kita supaya kita bincang-bincangkan di Sabtu sore kalian gitu. Dan jangan lupa untuk terus ikutin kita, keseruan kita, keseharian kita, topik-topik apa sih yang kita bawain, episode-episode apa aja sih yang udah kita ceritain gitu. Mungkin bisa cek di Instagram kita, gimana? Di @jomblowanti podcast. Jomblowanti Podcast. Ya, sebenarnya banget karena di situ kita bakal update hampir tiap hari, baik untuk topik yang sudah baik soal episode-episode kita yang udah tayang ataupun clue-clue untuk episode selanjutnya. Dan di situ juga bisa tanya-tanya, bisa cerita-cerita, bisa sharing-sharing lebih jauh gitu. Apa aja sih yang sedang hangat dibicarakan. Dan jangan lupa kita bakal ketemu lagi di setiap hari Sabtu atau malam minggu. Malam minggu di jam 7 malam, di jam normalnya kita gitu. Dan kita bakal menemani malam minggu para sobat jomblo semua. Dan kita doakan yang terbaik untuk Nyonya JJ ya. Semoga minggu depan Nyonya JJ sudah bisa bergabung kembali gitu. Setelah hari ini kita puas ngomongin dia tanpa dia marah-marah. Betul. Jadi sebenarnya terbukti ya Bams, waktu kita bahas tentang episode rutinitas, kalau JJ yang susah banget diajak ketemu gitu ya. Ya begini. Jamnya dia jam yang paling nggak bisa diprediksi lah. Gitu. Ya, ketahuan yang siapa yang nganggur, siapa yang enggak. Ya, antara kita berdua gabut atau gimana nih? Atau dia terlalu sibuk ya, bisa jadi. Ya, kita ambil yang kedua aja biar kitanya juga produktif, dianya produktif. Betul sekali gitu. Jadi ya udah kita tutup episode hari ini. Akhir kata gue Bams dan gue Mae. Kami berdua mewakili Jomblowanti Podcast pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam minggu. Bye bye. Jangan apa? Hati-hati di samping kalian ada apa itu. Bye. Bye. Stay safe.